Halo, apa kabar kalian semua? Kita tadi pagi udah bahas buat patch terbaru di Infinix Note 30 reguler, dan ternyata nggak berselang lama, lebih tepatnya siangnya ya, kisaran ya mungkin jam 2 atau jam 3-an. Tadi tuh tiba-tiba dapat itu, saya cek di Infinix Note 30 Pro dan juga Infinix GT 10 Pro. Ini kedua HP ternyata sekarang udah mendapatkan pembaruan terbaru buat patch bulan Februari. Tapi di sini saya mau urutin terlebih dahulu deh buat pembahasannya, yaitu di Infinix Note 30 Pro. Jadi selanjutnya setelah kita bahas Infinix Note 30 Pro, nantinya bakalan kita bahas juga buat Infinix GT 10 Pro. Ini buat detail update-nya, lebih tepatnya di sini tuh di fix, dibikin lebih mulus lagi, kemudian buat pembaruan patch security di bulan April, kemudian mengoptimasi sistem untuk kestabilan dan juga performanya. Dan menurutku dari pertama atau dari sebelum kita update buat patch bulan April ya, emang ini nggak ada bug sama sekali sih yang saya temuin di Infinix Note 30 Pro. Cuman buat bugnya yang biasa saya temuin itu, nah kayak notifikasi kayak gini, ini notifikasinya seringnya tuh nggak muncul. Maksud saya tuh nggak muncul tuh nggak ada suaranya, dan yang paling sering itu waktu kita cek di bagian email ya, meskipun ada email masuk tapi tuh jarang banget ada notifikasi, atau lebih tepatnya nggak ada buat pembaruannya. Dan setelah saya update buat patch bulan April, ternyata buat beberapa notifikasi itu langsung muncul semua di bagian atas, lebih tepatnya di bar notifikasi ini. Buat beberapa notifikasi atau pembaruan langsung muncul di situ. Kemudian buat bug yang saya temuin setelah kita update ya, sekarang ini sih belum nemuin apa-apa ya. Lebih tepatnya buat scroll ini kan dari awal emang nggak ada buat bug sama sekali di bagian scroll di Infinix Note 30 Pro. Dan buat sistem always on display juga di sini masih sama aja, cuman 10 detik. Di menu pendorong sosial juga masih sama aja, nggak ada yang dikurangin dan juga nggak ada yang ditambahin. Kemudian kita tes atau kita buka buat kameranya. Nah, waktu buka kamera kecerahannya masih langsung maksimal, langsung terang banget kayak gitu. Belum bisa mengikuti buat kecerahan pada settingan layar di ponsel Infinix Note 30 Pro. Lebih tepatnya ya waktu kita buka aplikasi kamera, kecerahan layar tuh langsung mentok, langsung cerah banget gitu. Dan sekarang ini seperti biasa, waktunya kita liatin gimana buat perubahan performa ataupun kinerja di Infinix Note 30 Pro. Yang pertama saya liatin terlebih dahulu buat CPU throttling-nya. Ini buat CPU throttling pada bulan kemarin ya, ini saya screenshot karena buat datanya atau file screenshotnya saya udah hilang. Jadi saya screenshot ulang di video yang udah tampil kemarin. Ini buat maksimal skor Gibbs-nya itu nyampe 165 ribuan. Kemudian CPU throttlingnya ada di 87%, kemudian minimalnya ada di 134% buat CPU throttlingnya. Dan ini setelah kita melakukan update sistem. Buat skornya sih masih sama aja ya, maksimal di 165 ribuan, minimalnya masih ada di 133 ribuan. Tapi buat CPU throttling-nya ini menurutku bagus banget, makin stabil dan ini kelihatan hijau semua. CPU throttling ini dapat di 90%. Sekarang waktunya kita liatin gimana buat AnTuTu skornya. Ini sebelum kita update ya, lebih tepatnya masih menggunakan patch bulan Februari. Dan ini AnTuTu skor setelah kita melakukan update sistem di ponsel Infinix Note 30 Pro. AnTuTu-nya sedikit meningkat, yang tadinya 390 ribuan sekarang di 400 ribuan poin. Dan sekarang ini seperti biasa waktunya kita buat konten gaming test dan juga baterai test di Infinix Note 30 Pro. Oke, sekarang di Infinix Note 30 Pro nya udah kita charger nyampe full ya. Ini bisa kalian perhatiin terlebih dahulu. Baterainya udah ada di 100% ya, baterai udah ada di 100%. Dan ini buat setupnya saya pakai mode offline biar cuman pakai konektivitas WiFi, Bluetooth, NFC dan juga Maps udah kita matiin. Dan layar ini saya setting di 120 Hz. Kemudian ini aplikasi berjalan latar belakang saya matiin atau saya hapus semua, udah gak ada buat aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Dan stopwatch langsung saya aktifin. Udah kita mulai. Langsung aja di sini saya mulai buat game yang pertama. Tentunya kita tesnya cuman pakai game Mobile Legends, cuman kita nanti mainnya ada beberapa sesi ya, seperti biasa lah. Kita cobain rata kanan pakai mode performa, kemudian mode itu grafisnya saya turunin, saya naikin kayak gitu. Dan kita cek buat suhu ruangan, ini ada di 29 ya, bisa dibilang 30 derajat lah biasanya. Settingan grafis buat yang pertama kita pakainya rata kanan, kemudian mode performa udah saya aktifin ya. Ini buat performa main gamenya mantep banget ya, dari tadi FPS-nya tuh tinggi terus, ada di atas 80 fps terus-terusan. Jadi buat main game tentunya lancar banget ini. Oke, ini udah mau selesai match pertama. Oke, udah selesai match pertama. Kita cek suhu layarnya, ini adem banget sih, cuman 39,9, 40 ya. Suhu backdoornya ini ada di 38,2.
Ini udah kita pakai selama 21 menit, hampir 22 menit. Dan ini baterainya cuman berkurang di 5%, masih ada di 95%. Udah kita pakai selama 22 menit ya padahal ya. Oke, ini buat FPS rata-rata yang kita dapetin ada di 79 FPS. Dan buat grafisnya sempat frame drop parah ini tadi ya. Ya biasalah, ini kan HP daily, HP utama saya, banyak notifikasi masuk. Oke, ini kita lanjut buat match yang kedua ya. Settingannya masih sama di rata kanan. Cuman ini kita turunin, atau lebih tepatnya kita mainnya pakai mode seimbang. Oke, match kedua udah selesai, langsung kita cek buat suhunya. Suhu layar sedikit meningkat nyampe 40,3, tapi ini nggak signifikan banget ya. Backdoor cuman di 38,8, sama sedikit meningkat dibanding game pertama. Dan ini udah kita pakai selama 43 menit. Baterai yang tersisa masih ada di 90%. Jadi buat baterainya menurutku ini kerasa lebih awet dan juga sedikit agak adem ya. Dan ini buat FPS rata-rata bisa dibilang sedikit lebih stabil dibanding pakai mode performa. Bisa tembus di 80 FPS dengan settingan rata kanan tapi pakai mode seimbang. Tadi sempat frame drop parah ya, dikarenakan ini lagi-lagi notifikasi pada masuk karena saya pakai buat ponsel daily atau saya pakai buat ponsel utama. Lanjut buat match yang ketiga atau yang terakhir. Ini ya, buat match yang ketiga atau yang terakhir kita pakainya pakai refresh rate super, kemudian grafisnya kita turunin dikit di tinggi. Kemudian ini tetap pakai mode seimbang. Langsung kita tes aja buat main game. Oke, matchnya udah selesai, kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar sedikit meningkat lagi nyampe 40,7 tadi ya, 40,7. Dan suhu backdoor apakah nyampe 40? Ternyata enggak ya, cuman 39,5. Buat gamenya kita udah pakai selama 1 jam lebih 6 menit. Baterai tersisa di 84%. Dan buat FPS rata-rata yang kita dapetin ini dapat di 80 FPS. Ini beberapa kali frame drop ya. Oke, jadi buat performa game menurutku sih bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda dibanding sebelumnya ya. Atau bisa dibilang buat update kali ini cuman fokus buat patch bulan Februari, bukan patch bulan Februari tapi buat bulan April. Karena buat urusan performa, kemudian buat sistem dan juga lain-lainnya menurutku masih sama, nggak terlalu kelihatan banget buat perbedaannya dari FPS rata-rata yang kita dapetin. Kemudian buat itu ya, buat tampilan dan juga UI-nya sama, tapi menurutku yang sedikit agak kerasa berbeda itu di bagian konsumsi dari baterainya. Menurutku buat baterainya itu sedikit lebih awet, tapi buat performa dan juga UI itu masih kelihatan sama aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana di unit Infinix Note 30 Pro nya? Kalian drop aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi dan kita besok bakalan bahas buat update sistem di ponsel Infinix GT 10 Pro ini.